Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 waktu Indonesia Barat. Senang ketemu dengan Bapak Ibu. Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu ketika datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang datang dalam Menara Doa Pagi, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka menyaksikan tayangan ini, Tuhanlah memberkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang bodoh diberi hikmat dan kepintaran. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati. Tuhan membuat iman kami semakin bertumbuh, rohani kami bertumbuh. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan Menara Doa Pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat pengharapan kami Tuhan Yesus. Amin. Sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengangkat kami amin. Tuhan. Tangan-Mu takkan pernah terlambat mengangkat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. kuatkanlah hatimu melewati setiap percobaan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu.
Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus Tuhan, sungguh mulia nama-Mu Tuhan. Amin. Yesus. Sungguh besar kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Yesus Tuhan, mulialah. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, Besar kuasa, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Sebab kami percaya Engkau sanggup, Tuhan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan, mari berdoa. Hanya Dia yang sanggup
menyembuhkan luka-lukamu. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan segala penderitaan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang memberi hidupmu bagi kami. Terima kasih. Diberkatilah yang datang padamu. Diberkatilah yang datang padamu. Dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan hidup kami. Kami percaya hanya padamu-lah pertolongan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkah Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku indahkan Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indahkah Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi, senang ketemu Bapak Ibu kembali. Hari ini saya membawa tema meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Ini tema penting sekali ya, meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Saya ambil dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara,
Tidak banyak orang yang menikah memahami ini. Buktinya, saya masih menjumpai suami yang masih memilih mamanya daripada istrinya. Masih memilih pendapat mamanya daripada pendapat istrinya. Dan ini menyalahi Alkitab. Kalau dia mendahulukan pendapat perasaan mamanya. Karena memang antara istri dengan mertua perempuan ini tidak mudah dipersatukan. Pertama, kenapa? Karena dua-duanya adalah orang yang 80% menggunakan perasaan. Sehingga bahasa perasaan ini banyak salah tafsir. Sehingga mereka bisa konflik, gak enakan. Kedua, karena wanita ini memang mereka ini bisa aja adanya luka-luka pada masa lalu. Sehingga bisa saling melukai. Yang ketiga, mereka ini juga adalah ingin memperebutkan. Si mama merasa anakku, aku yang melahirkan. Aku yang membesarkan sampai umur 28 tahun. Masa sih dia tinggalkan aku dan bersatu dengan istrinya dan mamanya kelihatannya belum ikhlas, belum siap, belum rela. Banyak loh ibu yang belum ikhlas, belum move on, belum menyadari bahwa posisinya sudah berubah. Ketika pemberkatan pernikahan posisinya sudah nomor 2, nomor 1 itu istri. Sebenarnya nggak bisa dibandingkan karena dua-duanya harus dikasihi, dua-duanya harus disayangi. Tapi kalau bicara prioritas, udah jelas. Karena Alkitab bilang bahwa istri itu menjadi satu di dalam suami. Mama kan gak di dalam anaknya, mama kan di luar. Artinya yang satu daging itu kan suami dan istri. Mereka ini harusnya menyadari ini. Tapi banyak kali ibu-ibu yang punya anak laki-laki menikah masih adaptasi mungkin. Belum siap atau belum sadar dengan ayat ini. Ketika anak saya baru menikah, bulan 4 yang lalu, saya menyadari bahwa sejak boru saya si Hani menikah, maka laki-laki yang utama bagi dia bukan saya lagi. Sebelum menikah, sayalah laki-laki utamanya. Karena saya dekat dengan dia. Tapi sudah menikah, saya harus ikhlas. Laki-laki utamanya yang memimpin dia adalah suaminya. Dia harus mendengarkan, lebih mendengarkan pendapat suaminya daripada saya. Walaupun mungkin saya uang ada banyak, contoh ya, contoh suaminya misalnya masih kurang banyak, saya lebih, tidak boleh dibedakan itu, gak boleh. Si Hani harus tetap lebih mendengar pendapat suaminya. Karena suaminya lah pemimpin bagi dia, imam bagi dia. Itu saya sadarkan diriku dan anakku. Dan buktinya mereka sudah berbulan-bulan, ya hanya sekali-sekali di WA group bertanya apa kabar, bagaimana keadaan. Karena mereka sudah pergi kerja jauh. Yang saya maksudkan adalah, ini penting sekali disadarkan bagi yang mau menikah. Dan bagi orang tua yang mau menikahkan anak. Supaya jangan ada saingan antara mama dengan istrinya. Kasihan si suami. Dia sayang sama mama, sayang sama istri. Tapi bukan berarti kasih sayang anak setelah menikah kurang kepada mama. Enggak. Ini bicara prioritas. Prioritas pasti istri. Tapi kasih sayang tetap penuh kepada mamanya. Tidak berkurang. Bila perlu tambahkan lebih baik lagi. Tapi prioritas istrinya dulu, baru putrinya. Kalau kelak mereka punya putri, seperti saya punya putri, saya harus mengutamakan istriku, baru anak boruku kepada putriku. Nah, kesadaran ini banyak gak dipahami oleh banyak orang yang menikah. Termasuk yang laki-laki yang orang Batak bilang taromak. Taromak itu artinya tarinong. Siki-siki mama, siki-siki mama. Ini dua gendangnya. Satu ini cerai, yang banyak saya jumpai cerai. Yang taromak, tarinong ini almost of them cerai.
Kebanyakan dari mereka, hampir semuanya itu cerai. Yang teromak, terinung, ya pasti ya istrinya stres, gak sanggup dong. Karena siki-siki suami, ya tunggu dulu pendapat mama, ya apa pendapat mama. Nah ini pastinya akan cerai, kemungkinan besar. Atau kedua gak cerai, stres, pernikahan stres. Mereka gak fokus lagi kepada pasangan, tapi mereka fokus di luar pasangan. Oh kacau, gak bisa. Apalagi fokus kepada ipar-iparnya. Waduh, kepada adik-adiknya itu lebih complicated lagi, lebih komplit lagi masalahnya. Nah, saudara, hai laki-laki, tinggalkanlah ayah dan ibumu, adik-adikmu, abangmu, kakakmu. Bukan berarti abaikan, bukan itu. Fokuslah engkau bersatu dengan istrimu, gitu loh. Kalian bukan lagi dua, tapi menjadi satu, bersatu. Karena kalau suami istri bersatu, apapun tantangan, mereka pasti menang. Saya udah ngalami itu. Masalah keuangan gak cukup membangun rumah, membangun gereja, membangun sekolah, gak cukup. Tapi ketika bersatu, ada aja sorga terbuka. Ketika bersatu, Tuhan memerintahkan berkat kepada suami istri yang bersatu. Begitu kan? Mazmur 133 ayat 1-3. Suami istri yang rukun damai, bersaudara rukun dan damai. Kesana Allah memerintahkan berkatnya. Jadi berkat akan mendatangi kepada suami istri yang bersatu. Tapi satu sisi iblis gak kepingin suami istri bersatu. Iblis kepingin suami istri itu konflik, cekcok, diam-diaman, marah-marahan, gak enakan, ribut, cerai. Ke pengadilan. Itu maunya iblis. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang untuk mencuri pernikahan. Menghancurkan pernikahan. Membunuh pernikahan. Tapi Yesus datang memberikan kehidupan dalam pernikahan itu. Makanya kalau dalam keluarga pernikahan itu, dalam keluarga anak-anak ayah ibu ada Tuhan Yesus dipermuliakan. Lewat doa setiap hari, pembacaan firman, ibadah bersama, percayalah bahwa keluarga itu akan merasakan sorga dalam rumahnya. Kalaupun gak semua mau berdoa, paling tidak ada penjaga-penjaga yang berjaga-jaga atas rumah, membela keluarganya, membela anggota keluarganya. Ada orang tua yang membela anak-anaknya supaya bertobat, ada anak-anak juga yang berdoa membela orang tuanya supaya yang bertobat. Tuhan bisa tolong seperti itu. Namun yang paling ideal ketika suami, istri, ayah, ibu, anak-anak bergandengan tangan berdoa. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Yosua 24 ayat 15b berkata, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sangat penting satu dalam ibadah. Bersama-sama. Baik memang doa pribadi. Tapi jauh lebih baik kalau bisa bersatu dalam doa keluarga. Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimanakah seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan? Dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ayat ini berkata karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkatnya. Di dalam keluarga, anak-anak, ayah, ibu, satu kesatuan. Satu kesatuan dalam tujuan, perasaan, visi, keuangan. Ketika mereka bersatu, kalau ada di antara mereka yang lemah, yang drop, maka yang lain mengangkat mereka. Maka support system yang terkuat adalah keluarga sebenarnya. Keluarga itu menjadi support system yang terkuat. Kalau keluarga itu sehat mentalnya. Tapi kalau keluarga itu tidak sehat mental karena ada yang satu drop, yang satu lagi lemah, diabaikan, bahkan diintimidasi, imanmu di mana,
kau tidak kuat, kau tidak begitu aja kau nangis. Saya berharap semua saudara yang berkeluarga pahamilah ini. Ketika ayah gagal dalam usaha pekerjaan, ada mama, ada abang, anak-anaknya yang mensupport ayah. Ketika mama yang drop, lagi sakit, ada mama, ada papa, ada ayah, ada anak-anak yang mensupport. Ketika anak-anak lagi drop mentalnya karena pacaran putus, bimbingan skripsi ditolak terus, kuliah nggak maju-maju, banyak persoalan dalam hubungan, dalam perkuliahan, pekerjaan. Ada ayah, ibu, dan saudara-saudaranya yang mensupport. Betapa indahnya kalau mereka bersatu. Tapi sadarilah, untuk bersatu itu perlu upaya, usaha. Kita harus sediakan waktu. Sayang banyak orang menyediakan waktu ngopi, ngomong dengan orang, makan dengan orang. Enggak ada salah dengan itu. Tapi utamakanlah bersatu dengan keluarga. Utamakanlah bersatu dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Usahakan, upayakan. Dalam Alkitab dikatakan kita, Roma 12, berusahalah, berupayalah untuk bersatu. Artinya apa? Kita harus memang mensengajakan waktu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Kita yang membuat waktu itu diutamakan kepada Tuhan, kepada keluarga. Bolehlah kepada teman secukupnya. Karena nanti teman sakit itu bukanlah orang lain. Teman sakit itu adalah keluarga sendiri. Istri yang akan merawat suami ketika sakit. Mana ada orang lain teman ngopinya merawat dia? Mana ada itu? Di sini banyak suami-suami kurang sadar. Disangka dia teman ngopinya itu yang merawat dia. Sementara waktunya nggak dikasih dengan istri. Bahkan disakiti dia. Saya udah jumpa puluhan orang seperti ini. Sakit istri yang merawat. Sehat pergi dia dengan orang lain. Ngopi dengan yang lain. Bahkan selingkuh. Bahkan pergi dengan wanita lain. Aduh, banyak sekali kasus yang saya jumpai. Dan akhirnya saya sadar sebagai pendeta, bukan teman pendetaku yang merawat aku ketika sakit. Sehingga aku batasi waktu ngopi dengan pendeta, ketemu dengan pendeta, secukupnya lah. Saya juga nggak anti ngopi, ketemu. Tapi saya akan memilih prioritas waktu yang terbaik. Pertama ke Tuhan, kepada keluarga saya. Baru saya berbagi kepada yang lainnya. Saya ajak semua Bapak Ibu untuk hari ini, mari bangun keluargamu yang bersatu. Alkitab bilang, apabila suami istri bersepakat, ayah, ibu dan anak-anak bersepakat meminta apapun. Ya, apapun di sini artinya yang sesuai kehendak Tuhan lah ya. Uang sekolah anak, membangun rumah, ya sesuatu hal untuk kemajuan pendidikan. Saya pikir kalau sepakat tetap bekerja keras, tapi di atas segalanya kuasa doa dalam kesepakatan itu akan memberkati. Milikilah keluarga yang bersepakat. Alkitab bilang, bila seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak akan mudah diputuskan. Apa artinya? Suami, istri, Tuhan Yesus tengah-tengah mengikat hubungan ini. Apapun badai, kalau bersatu, semua bisa dihadapi. Semua. Ya, semua. Saya sudah alami dalam pernikahan, dalam berkeluarga. Semua bisa dihadapi. Tentu dalam hidup ini banyak masalah. Keuangan, pekerjaan, hubungan, sakit penyakit. Bisa kita lewati lebih mudah, lebih kuat, lebih cepat kalau bersatu. Tapi sayang sekali, rumah tangga bersatu sekarang sangat sedikit. Rumah tangga rukun damai sangat sedikit. Perselingkuhan makin banyak. Kekerasan kepada anak-anak, kekerasan kepada pasangan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang mendengarkan ini, keluargamu hidup rukun damai. Sebab Tuhan menginginkan setiap keluarga itu hidup bersatu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, biarlah setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, mereka membangun keluarga yang bersatu. Suami istri yang bersatu, ayah, ibu dan anak-anak bersatu. Mereka memiliki waktu yang terbaik, mereka bisa quality time, family time, bersama-sama, berkomunikasi, berdoa bersama, memuji, menyembah, beribadah bersama. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah urapan kesatuan kepada setiap keluarga-keluarga. Mereka yang renggang kembali bersatu. Mereka yang terputus kembali dirajut dalam hubungan kasih Kristus.
Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi ada kasih Tuhan yang sempurna mempersatukan. Hambamu juga berdoa bagi mereka yang sakit penyakit mereka alami. Taruhkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi tubuhmu sehat. Tuhan menyembuhkan engkau, mengurapi obat-obatmu, mengurapi daripada tenaga medis. Bagi engkau yang berkesusahan keuangan, pekerjaan, Tuhan menolong usahamu, pekerjaanmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Tuhan mampukan engkau rajin bekerja, tekun mengelola keuangan dengan baik. Mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Dan Tuhan juga memberkati mereka yang berkebutuhan masalah penjualan rumah, penjualan tanah, Tuhan tolong. Masalah mencari jodoh, cari pekerjaan, membutuhkan keturunan. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom yang ada, berkatilah Tuhan. Karena mereka berharap hanya kepada Tuhan. Hambamu berdoa kepada semua yang menyaksikan, diberkatilah engkau. Bawalah berkat Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, dengan membagikan link ini kepada banyak orang, maka Bapak Ibu sudah terlibat memberitakan firman Tuhan. Menolong pernikahan-pernikahan yang stagnasi, yang mau cerai, yang ribut. Bagikanlah link ini kepada banyak orang. Bapak Ibu yang rindu mendapat renungan harian, konseling tapi di chat karena waktu saya sudah sangat padat, bisa hubungi saya di WA 0811 63 73 47. Saudara yang terberkati mendukung pelayanan hamba Tuhan ini, saudara ingin berkati pelayanan, saudara bisa membagi berkat lewat rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom, sarangeo.